Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bank garansi. Nah, bank garansi ini merupakan salah satu produk yang disediakan oleh bank kepada nasabah, di mana bank akan memberikan jaminan untuk nasabah yang dijamin, ya, untuk pihak yang dijamin ketika pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak lain atau orang lain seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas langsung. Nah, kita awali dengan definisi atau pengertian dari bank garansi. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh sebuah bank untuk pihak tertentu, baik perorangan maupun badan usaha, yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lain selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jadi bank garansi ini memang tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman gitu ya kepada pihak yang menerima jaminan, ya, pihak yang selaku penerima jaminan ini diberikan rasa aman bahwasanya bank memberikan garansi kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang dijamin ini dapat terpenuhi tepat waktu seperti itu. Jadi bank menjamin bahwasanya kewajiban nanti misalkan pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak yang dijamin tersebut dapat dipenuhi dalam waktu yang ditentukan. Bank menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya, yang berarti bahwa harus terdapat kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Misalnya pelaksanaan proyek pembangunan. Jadi memang bank garansi ini bisa terlaksana atau bisa diterbitkan bank garansi tersebut ketika ada kegiatan pokok yang dijamin gitu. Ketika ada kegiatan pokok antara nasabah, ya, antara pihak A dengan pihak B, kemudian salah satu pihak akan mengajukan penerbitan bank garansi tersebut. Jadi memang ada kegiatan pokok atau misalnya ini adalah pelaksanaan proyek pembangunan yang akan dilakukan sebagai dasar penjaminan gitu ya untuk diterbitkannya bank garansi. Misalkan PTA hendak membangun sebuah gedung dan PTB adalah pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini jadi ada dua lembaga ya, ada dua badan. Pertama PTA ini adalah sebagai pemberi kerja, kemudian yang PTB ini adalah pelaksana pekerjaan. Untuk menjaga kemungkinan timbul risiko di kemudian hari, pemberi pekerjaan tidak dapat membayar kontraktor tepat waktu misalnya, maka PTB sebagai pemegang bank garansi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit bank garansi. Nah, ini kita lihat bagian di bawah. PTA, yaitu pemberi kerja, ini akan melakukan pengajuan penerbitan bank garansi. Nah, PTA ini adalah pihak yang dijamin, selaku pihak yang dijamin, kemudian kepada bank meminta untuk mengajukan penerbitan bank garansi gitu ya, melakukan pengajuan penerbitan bank garansi di bank. Kemudian bank akan menerbitkan bank garansi dan diberikan kepada pihak B atau PTB, yaitu di mana PTB sebagai pemenang tender atau bisa juga sebagai kontraktor gitu ya. Misalkan di sini karena proyek pembangunan, PTB ini adalah kontraktor. Nah, PTB ini adalah sebagai pemegang bank garansi. Sebagai pemegang bank garansi, maka PTB ini bisa mengajukan klaim kepada bank penerbit bank garansi ketika pihak yang dijamin atau PTA misalnya itu tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Ketika sudah waktunya pembayaran kepada kontraktor seperti itu, nah ternyata PTA ini tidak bisa membayar, maka bank akan memberikan garansinya untuk memenuhi kewajiban PTA terhadap PTB. Jadi ini bisa mengajukan klaim ya, PTB ini sebagai pemegang bank garansi akan mengajukan klaim kepada bank sehingga nanti dananya itu bisa ditransfer ke PTB seperti itu.
Penerbit bank garansi mewajibkan pihak yang dijamin untuk membayar setoran jaminan. Besarnya nilai setoran jaminan tergantung pada nilai proyek yang dijamin. Setoran jaminan tersebut merupakan sumber dana yang akan digunakan oleh bank untuk mengganti kerugian kepada pihak yang melakukan pekerjaan apabila pihak yang dijamin melakukan kelalaian atau wan prestasi. Sedangkan apabila tidak terjadi wan prestasi, maka dana akan dikembalikan kepada pihak yang dijamin. Jadi ketika ada pengajuan untuk membuat atau untuk menerbitkan bank garansi, bank akan meminta pihak yang dijamin itu untuk menyetorkan sejumlah uang, sejumlah dana sebagai setoran jaminan. Nah, besarnya berapa? Itu biasanya di bawah 100%. Jadi bisa 70%, 60%, atau 80% seperti itu. Jadi tidak 100% dari nilai proyeknya gitu ya. Jadi untuk besarnya berapa itu tergantung dari jumlah atau nilai proyek yang dijamin. Misalkan di situ setoran jaminannya 70% dengan nilai proyeknya 100 juta, maka yang disetorkan adalah 70 juta. Seperti itu. Contoh mudahnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika tidak terjadi wan prestasi atau pihak yang dijamin ini sanggup untuk melunasi kewajibannya tepat waktu kepada kontraktor, ya kepada misalkan kepada pihak yang memegang bank garansi tersebut, maka setoran jaminan yang sudah diberikan ke bank ini akan dikembalikan kepada pihak yang dijamin, gitu. Dikembalikan. Jadi karena tidak terjadi wan prestasi, pemenuhan kewajiban bisa dilakukan sendiri oleh pihak yang dijamin langsung kepada pemegang bank garansi tersebut, maka setoran yang sudah diberikan kepada bank akan dikembalikan ke pihak yang dijamin. Jenis bank garansi. Bank garansi yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akseptasi surat berharga, yaitu pemberian jaminan dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel atau promes. Nah, ini jenis bank garansi ada dua ya, tapi yang banyak digunakan ada yang pertama, bank garansi yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit. Kemudian bank garansi dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah tender. Bank garansi diberikan untuk para kontraktor atau leveransir. Nah, ini yang banyak digunakan ya untuk tender-tender, jadi bisa melalui bank untuk menjamin pembayarannya. Kemudian yang B, perdagangan. Bank garansi diberikan kepada para produsen untuk kepentingan agen-agennya. C, penangguhan biaya masuk. Bank garansi diberikan untuk membayar atau untuk pembayaran biaya masuk barang impor. D, cukai rokok. Bank garansi diberikan untuk menjamin pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan. Atau E, uang muka. Jadi bank garansi sebagai uang muka, yaitu bank garansi diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek. Nah, ini beberapa hal yang bisa digunakan atau bisa sebagai kegiatan yang mendasar untuk dibuatkanlah atau diterbitkannya bank garansi. Selanjutnya akuntansi bank garansi. Yang pertama yaitu ketika penerimaan setoran jaminan penerbitan bank garansi. Jurnalnya yang pertama debit, kas atau rekening nasabah, kredit, setoran jaminan bank garansi, kredit, komisi penerbitan bank garansi diterima di muka. Jadi pendapatan yang diperoleh dari menerbitkan bank garansi bagi bank adalah mendapatkan komisi penerbitan bank garansi. Nah, komisi ini akan diterimakan di muka selama masa jatuh tempo, selama masa berlakunya bank garansi gitu ya. Jadi diterimakannya di muka. Kemudian jurnal berikutnya yaitu pencatatan pada rekening administratif. Karena ini masih termasuk dalam kontingensi, belum ada realisasi ya, masih berupa kesepakatan. Nah, karena belum langsung ada realisasi terhadap dana yang disimpan atau ada dana yang masuk ke bank dari bank garansi tersebut, maka perlu dicatat di rekening administratif terlebih dahulu gitu. Jurnalnya yaitu kredit, RAR, bank garansi yang sudah diterbitkan dan belum jatuh tempo. Selanjutnya, jurnal amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Debit, komisi penerbitan bank garansi diterima di muka, kredit, pendapatan komisi penerbitan bank garansi. Nah, seperti biasanya karena ini
tadi itu komisi penerbitannya ini diterimakan di muka, maka setiap bulannya selama masa jatuh tempo akan diamortisasi menjadi pendapatan komisi gitu ya. Akan diamortisasi atau diakui sebagai pendapatan setiap bulannya dari pendapatan diterima di muka itu. Kemudian jurnal saat jatuh tempo, jika sampai jatuh tempo tidak terjadi klaim, maka seluruh setoran jaminan dikembalikan kepada nasabah. Kita ke contoh. Pada tanggal 1 Juni 2014, Bank Niaga Jember menerbitkan bank garansi atas permintaan CV Senyum. Bank garansi ditujukan kepada PT Sentosa, nilai bank garansi 250 juta. Setoran jaminan yang diterima oleh bank adalah 70% tunai. Komisi penerbitan bank garansi 1% dengan jangka waktu 5 bulan. Sehubungan dengan transaksi tersebut, jurnal yang dibuat adalah yang pertama yaitu penerimaan setoran jaminan penerbitan bank garansi. Oke. Nah, ini setorannya dibebankan pada giro ya, bukan tunai. Kalau tunai berarti kas ya. Karena ini maksudnya adalah dibebankan ke giro, maka yang didebitkan adalah giro CV Senyum. Nanti itu saya edit, saya edit sekarang aja. Adalah 70% dan dibebankan kepada giro nasabah. Oke, seperti ini. Nah, jurnalnya yaitu yang pertama penerimaan setoran jaminan penerbitan bank garansi, debit, giro CV Senyum senilai 177.500.000. Ini diperoleh dari ini ya jumlah dari setoran jaminan bank garansi ditambah dengan komisi penerbitan. Nah, untuk kreditnya yang pertama setoran jaminan bank garansi ini adalah 70% dikali 250 juta diperoleh 175 juta dan komisi penerbitan bank garansi diterima di muka 1% dikali 250 juta yaitu 2.500.000. Maka total yang dibebankan ke giro CV Senyum yaitu 177.500.000 rupiah. Debit giro, kemudian kredit setoran jaminan bank garansi dan kredit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka. Selanjutnya pencatatan di RAR, di rekening administratifnya, yaitu kredit RAR bank garansi yang sudah diterbitkan dan belum jatuh tempo senilai 250 juta. Kemudian jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat amortisasi komisi penerbitan bank garansi, di mana nilai amortisasi per bulan yaitu 2.500.000 dibagi 5 bulan sama dengan Rp500.000. Jurnalnya debit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka, kredit pendapatan komisi penerbitan bank garansi senilai Rp500.000. Nah, untuk pencatatan nilai amortisasi ini dilakukan setiap bulan selama masa bank garansi sampai jatuh tempo gitu ya. Setiap akhir bulan akan dilakukan pencatatan atau dibuatlah jurnal amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Kemudian jurnal yang ketiga pada saat jatuh tempo. Nah, ini di contoh yang pertama ini adalah ketika tidak terjadinya wan prestasi. Jadi setoran jaminan akan dikembalikan ke pihak yang dijamin. Jurnal yang pertama yaitu pencatatan di RAR. Karena sudah jatuh tempo, maka didebitkan RAR-nya. Debit RAR bank garansi yang sudah diterbitkan dan belum jatuh tempo senilai 250 juta. Dan jurnal kedua yaitu jurnal pengembalian setoran jaminan. Debit setoran jaminan bank garansi dan kreditnya giro CV Senyum senilai 175 juta. Nah ini ya, jadi tadi kan setoran jaminannya 70%. Setoran jaminan bank garansi 175 juta ini dikembalikan ke giro nasabah. Contoh selanjutnya, apabila pihak yang memberi pekerjaan melakukan wan prestasi. Jadi ini dimisalkan pihak yang dijamin melakukan wan prestasi, maka untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang melakukan pekerjaan, setoran jaminan akan dilimpahkan kepada PT Sentosa selaku pemegang bank garansi, dan CV Senyum harus melunasi sisa setoran jaminan.
Apabila CV Senyum tidak dapat melunasi setoran jaminan, maka sisa setoran jaminan akan dikonversi menjadi kredit. Jadi ini contohnya, ketika CV Senyum ini tidak mampu melunasi atau tidak mampu, yang pertama ini adalah tidak mampu membayar secara tepat waktu kepada PT Sentosa, gitu ya. Maka bank garansi yang dipegang oleh PT Sentosa ini bisa diklaimkan ke bank. Nah, ketika ada klaim dari pihak yang memegang bank garansi, maka ini bank garansi disebut sebagai bank garansi efektif. Nah, itu ya, bank garansi efektif karena adanya klaim dari pihak yang memegang bank garansi sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian bagaimana ketika sudah adanya klaim, maka bank akan memberikan dana, seluruh dana ke pihak yang memegang bank garansi. Jadi nilai 250 juta itu akan disetorkan ke PT Sentosa, akan dibayarkan ke PT Sentosa. Nah, kemudian CV Senyum berarti harus melunasi sisa setoran jaminan. Yang tadinya itu hanya 70%, berarti tersisa 30% harus dilunasin. Karena bank sudah membayarkan kewajibannya kepada PT Sentosa. Nah, kemudian bagaimana apabila CV Senyum ini tidak dapat melunasi setoran jaminannya, ini maka bank akan mengkonversinya menjadi kredit bagi CV Senyum. Nah, ini jurnal pertama adalah jurnal saat jatuh tempo dan pelunasan sisa setoran jaminan. Pencatatan di RAR, debit RAR bank garansi yang sudah diterbitkan dan belum jatuh tempo. Kemudian jurnal selanjutnya, pencatatan di rekening real. Nah, ini pertama adalah ketika CV Senyum mampu atau sanggup untuk melunasi setorannya gitu ya. Jadi belum dikonversi ke kredit. Nah, ini contoh yang pertama adalah ketika CV Senyum mampu melunasi kekurangan setoran jaminan. Maka jurnalnya adalah debit setoran jaminan bank garansi 175 juta, debit giro CV Senyum 75 juta, dan kredit giro PT Sentosa 250 juta. Nah, dari sini bisa dilihat ya bahwasanya setoran jaminan bank garansi yang tadinya sudah disetorkan di awal itu sekarang didebitkan, kemudian ada lagi penarikan giro CV Senyum untuk melunasi atau untuk melengkapi jumlah setoran jaminan bank garansinya senilai 75 juta atau 30% sisanya. Nah, kemudian kreditnya adalah giro PT Sentosa. Jadi senilai 250 juta. Seluruh setoran jaminan ini ditambah dengan pelunasan ini akan dikreditkan ke giro PT Sentosa. Nah, kalau yang ini adalah ketika pelunasan sisa setoran jaminan dikonversi menjadi kredit. Misalkan CV Senyum tidak sanggup melunasi setoran, maka setoran jaminan dikonversi menjadi kredit. Bank membebankan biaya provisi dan komisi sebesar Rp750.000 dan biaya administrasi Rp250.000. Biaya-biaya ini dibebankan ke giro CV Senyum. Nah, kalau misalnya CV Senyum ini tidak mampu melunasi sisa setoran jaminannya, maka sisa setoran jaminannya ini bisa dikonversi menjadi kredit. Namun akan dikenakan biaya-biaya sebagaimana ketika bank memberikan kredit kepada nasabah gitu ya. Ketika bank memberikan kredit kepada nasabah itu kan ada biaya tambahannya, misalnya seperti biaya provisi dan komisi, kemudian juga ada biaya administrasi. Nah, ini juga akan diperlakukan ketika setoran jaminan atau sisa setoran jaminan dikonversi menjadi kredit. Baik, jurnalnya ketika dikonversi menjadi kredit, yang pertama yaitu pencatatan di RAR, debit, RAR bank garansi yang sudah diterbitkan dan belum jatuh tempo senilai 250 juta. Kemudian pencatatan di rekening real, debit, setoran jaminan bank garansi 175 juta, debit kredit yang diberikan sebesar 75 juta, debit giro CV Senyum 1 juta, kredit giro PT Sentosa 250 juta, kredit pendapatan provisi dan komisi 750.000, dan kredit pendapatan administratif Rp250.000. Nah, dari sini bisa diketahui ya bahwasanya nilai yang 30% sisa setoran jaminan itu tadi dikonversi ke kredit. Nah, ini ada akun kredit yang diberikan. Kemudian untuk yang biaya administratifnya, biaya administrasi dan juga biaya provisi ini ditarikkan dari giro CV Senyum. Maka di sini ada debit giro CV Senyum senilai 1 juta.
Nah, kemudian kreditnya ada giro PT Sentosa, di mana ini adalah setoran seluruh dari nilai proyek tersebut yang sudah dijamin oleh bank senilai bank garansinya. Kemudian pendapatan provisi dan pendapatan administrasi bagi bank. Baik, itu akuntansi untuk bank garansi. Nah, ini adalah latihan soal, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelumnya, ini biar lebih jelas. Oke, ini ya. Jadi ini, oke, ini pelunasan sudah cukup. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.